Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Meteormania. Oke, pagi hari ini, tepatnya hari Kamis ini, tanggal 9 Mei lur. Ini bertepatan dengan libur atau cuti bersama ya. Jadi long weekend. Jadi anak sekolah ini, kalau anak saya itu libur mulai hari ini, besok Sabtu, 4 hari sampai hari Minggu. Nah, ini rencananya saya dan keluarga akan ke luar kota. Nah, ini yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana cara untuk mempersiapkan burung yang mau ditinggal dalam waktu yang agak lama ya, kurang lebih 3 harian. Nanti apa saja yang perlu dipersiapkan, terus bagaimana cara setting pakannya, minumnya, itu akan saya bahas. Saya juga pernah waktu masih zaman merantau di luar kota itu, pernah saya tinggal sampai 13 hari waktu libur lebaran itu. Alhamdulillah aman dan tidak ada satupun yang sampai mati maupun sakit. Oke, yang paling wajib itu adalah kita bersihkan dulu kandangnya lur. Ini kita pakai sabun, kita bersihkan alas-alasnya itu semuanya, karena nanti sekitar 3 harian kan kita tidak akan ini ya, membersihkan kotorannya ini ya. Jadi kalau tidak bersihkan dari sekarang nanti malah semakin numpuk. Itu sudah saya bersihkan. Terus saya kasih 2 cepuk seperti ini ya, biar mandi, karena cuacanya ini gerah sekali ya, panas sekali beberapa hari terakhir ini. Jadi nanti ketika saya tinggal biar mereka itu tidak mandi di dalam, karena nanti dikhawatirkan air minumnya nanti habis, malah bahaya. Oke, nanti saya akan kasih tahu trik sederhana dengan menggunakan benda ini ya. Nah, ini karet, nanti dipakai untuk apa dan fungsinya untuk apa itu nanti akan langsung saya contohkan. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, saya akan tunjukkan apa itu trik sederhana saat kita mau meninggalkan kenari kita untuk beberapa hari ya. Itu yang pertama itu dari extra fooding. Saya selalu berikan ini jagung muda, karena jagung muda ini kan awet ya lur, bisa bertahan itu sampai 2 hari. Kalau lebih dari itu biasanya kalau nggak dimakan tuh kan udah mulai kering, cuma tetap bisa dimakan. Biasanya sama kenarinya itu dipipili bagian dalamnya yang masih basah itu tetap bisa dimakan. Terus timun pun juga bisa teman-teman, cuma kalau timun tuh kita harus melihat kondisi cuaca ya. Kalau masih sering hujan itu lebih aman, jangan dikasih timun, jadi cukup ini saja. Ini karena lebih awet, tahan lama. Terus apa itu lagi, menghemat pakan bijiannya. Jadi nanti kenari itu akan fokus untuk makan ini, jadi bijiannya itu akan lebih tahan lama.
Jadi kalau ini sudah habis, biasanya nanti kenari itu akan fokus makan biji-bijiannya. Terus ada satu lagi itu yang aman itu dan tidak mudah busuk, itu adalah oyong atau gambas. Gambas itu bisa sampai 2 hari ya. Cuma karena kenari itu suka sekali dengan gambas, biasanya 1 hari pun kita berikan setengah buah, kita iris jadi 2, kita berikan setengahnya, itu sehari itu sudah habis teman-teman. Oke, itu untuk EF nya. Untuk pakan bijiannya masih tetap sama. Kalau saya hanya pakai biji sawi dan kenari seed. Oke, untuk minumnya, nah ini yang agak spesial. Itu kalau minum itu kan terutama di cuaca yang panas itu ya, itu kalau ruangan kita tidak begitu lembab, artinya ruangan kita itu ini loh ya, tidak ada sinar matahari yang masuk, itu tidak beresiko cepuk air minum tuh dipakai mandi. Nah ini kalau di tempat saya ini kan terang sekali loh, jadi di atas itu ada genteng kaca, jadi sinar matahari kalau sekitar jam ini ya, jam 11, jam 12 itu dia masuk ke dalam. Nah ini biasanya memancing kenari untuk mandi. Nah ini yang dikhawatirkan. Kalau kita ada di rumah ya tidak masalah, cuma kalau kita tinggalkan itu kan akhirnya akan mengurangi jatah minumnya untuk beberapa hari ke depan. Nah inilah gunanya karet plastik tadi itu ya teman-teman. Oke, ini cepuk yang biasa saya pakai untuk kenari yang saya taruh di kandang engkel atau kandang tunggal. Untuk pejantan itu saya pakai seperti ini. Tapi biasanya saya kasih 2 cepuk, yang satunya ini teman-teman, ini untuk untuk mandi. Jadi biasanya pagi saya keluarkan, saya kasih cepuk seperti ini biar dia mandi. Setelah mandi saya ganti cepuk yang ini. Oke, langsung saja saya praktekkan agar kenari tidak mandi di cepuk minumnya ya. Nah ini kita kasih karet seperti ini teman-teman. Nah ini kalau cepuk seukuran ini pakai 1 karet gelang saja ini sudah cukup. Ini hanya untuk menghambat ini ya, membatasi, artinya membatasi burung kenari nanti tidak masuk ke sini, yang dikhawatirkan untuk dipakai mandi. Terus kalau yang untuk betina-betina yang saya ombyok itu ya, itu ada 6 sampai 10 ekor biasanya. Itu saya pakai cepuk seperti ini. Ini sorry, cepuknya kotor ini lur, saya tadi asal ambil aja. Ini harus dikasih 2 karet seperti ini. Nah ini kalau hanya dikasih 1 kan di sini masih agak lebar, ini masih bisa ini untuk kenari masuk ke sini, jadi harus 2. Nah seperti ini teman-teman. Untuk tempat pakan pun saya biasanya juga saya perlakukan seperti ini. Itu untuk betina-betina yang ini ya, yang nakal, itu biasanya dia
pilih-pilih pakan bijian tuh, jadi di eker-eker teman-teman, apa ya bahasa ininya ya, di eker-eker itu kayak di nggak dimakan, cuma dibuang gitu loh. Tapi kalau kita kasih seperti ini kan dia agak kesulitan ya untuk eker-eker pakai kakinya itu. Untuk yang cepuk ini juga gampang sekali pemasangannya, seperti ini. Nah, kalau ini kan masih terlalu lebar ya, ini bisa kita tarik ke sini atau ke sini. Yang penting dikira-kira aja teman-teman, ini kepala burungnya tuh tetap bisa masuk di sini untuk minum. Oke, seperti itu. Oke, tadi itu trik sederhana untuk mengantisipasi agar cepuk minumnya itu tidak dipakai mandi. Tapi kalau teman-teman di rumah itu ada wadah minum yang model dispenser itu ya, itu akan lebih simple dan lebih ini teman-teman, saya lebih aman juga karena posisinya kan ada di luar kandang gitu ya. Itu lebih efisien dan lebih efektif pakai yang dispenser, cuma karena saya sendiri tidak punya, jadi memanfaatkan apa yang ada saja. Terus yang terpenting adalah sebelum kita tinggalkan burung kenari kita untuk dalam jangka waktu yang agak lama, itu pastikan kesehatan burungnya dulu teman-teman. Jadi kita cek satu persatu apakah ada yang pilek, apa ada yang mencret, apa ada yang ini ya, terkena penyakit apapun tuh yang mengganggu dan berpotensi itu menular lah, itu kita sendirikan dan kita rawat terlebih dahulu atau kita obati terlebih dahulu sebelum kita berangkat teman-teman. Saya tidak menyarankan teman-teman tuh memberikan vitamin ya di minumannya itu, karena itu kalau lebih dari 2 hari, nah itu nanti kan akan berubah warna, berubah baunya, terus akan ini ya, di tepian ini cepuknya tuh, nah biasanya di sini tuh di pinggirannya ini, di batas ketinggian airnya itu akan seperti ada lendirnya itu. Nah ini kalau terminum atau dimakan kenarinya itu akan berakibat macam-macam ya, nanti bisa juga mencret, bisa juga itu nanti pencernaannya terganggu. Nah, jadi kalau kita mau tinggalkan kenari kita dalam jangka waktu yang agak lama, lebih baik ini hanya dikasih air putih biasa saja, jangan dikasih vitamin terus atau obat-obat apapun yang dapat menimbulkan perubahan baik itu bau terus warna pada air minumnya. Terus yang terpenting lagi itu adalah kebersihan kandang. Jadi sebelum kita tinggalkan, lebih baik kita bersihkan dulu alas kandangnya. Kalau perlu kita semprotkan dengan disinfektan, dengan catatan tuh harus kering dulu ya, harus kering baru kita
pasang kembali alas kandangnya. Oke, satu hal lagi teman-teman, ini perlu saya sampaikan. Jadi untuk kenari yang diombyok, artinya itu yang satu kandang itu terdiri dari beberapa ekor kenari. Kalau di tempat saya itu maksimal satu kandang yang saya ombyok itu maksimal 10. Itu biasanya saya kasih 2 cepuk seperti ini. Itu kalau saya tinggal kurang lebih 2-3 hari, itu masih aman. Dulu pernah saya waktu masih zaman merantau itu saya tinggal sampai 13 hari waktu libur lebaran. Cuma posisinya satu burung itu saya engkel, artinya saya kandangin satu-satu ya. Jadi saya kasih cepuk seperti ini itu sampai 3. Dan saya perlakukan seperti tadi ya, saya kasih karet itu ya. Dan alhamdulillah itu aman. Karena kalau ini tidak dipakai mandi itu biasanya sampai 4 hari. Saya pernah nyoba itu ya, 4 hari itu tidak habis cepuk segini. Nah itu harus benar-benar diperhitungkan teman-teman. Jadi kalau diombyok itu harus lebih banyak mungkin air minumnya, cepuk untuk tempat minumnya ya. Kalau saya 10 ekor itu kalau 2-3 hari saya ini hanya pakai 2 cepuk seperti ini, itu sudah cukup dan bahkan masih separuh kadang ya, jadi hanya berkurang separuh. Oke teman-teman, kicau mania itu saja yang bisa saya share hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, terus adanya kekurangan dari segi audio maupun video. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania.